Sejak manusia mulai memahami bahwa masa lalu tak bisa diulang, dan masa depan belum bisa disentuh, muncullah satu pertanyaan yang menggoda. Bisakah kita berpindah antar waktu? Pertanyaan sederhana itu terdengar seperti mimpi, tapi di baliknya ada kerinduan yang sangat manusiawi. Kita ingin menengok masa lalu bukan karena penasaran, tapi karena di sana ada sesuatu yang belum selesai. Dan kita ingin melompat ke masa depan, karena di sanalah semua harapan bersembunyi. Namun sebelum kita berbicara tentang melintasi waktu, kita perlu bertanya, apa itu waktu? Kebanyakan orang menganggap waktu adalah garis lurus, masa lalu di belakang, masa depan di depan, dan kita bergerak di antaranya. Tapi fisika modern justru mengatakan hal yang lebih aneh. Waktu tidak selalu lurus. Ia bisa melengkung, melipat, bahkan berhenti, tergantung bagaimana ruang di sekitarnya berubah. Einstein menyebutnya ruang waktu yang satu, jalinan tunggal yang menyatukan ruang dan waktu menjadi kain kosmik besar. Bila kain itu ditarik atau ditekuk oleh massa yang sangat besar, maka waktu di dalamnya pun ikut berubah. Artinya waktu bukanlah arus yang mengalir sama untuk semua makhluk. Di dekat lubang hitam misalnya, waktu bisa melambat hingga ribuan kali dibanding di bumi. Bagi yang ada di sana, 1 menit bisa berarti bertahun-tahun bagi kita di sini. Maka dalam makna ilmiah, perpindahan waktu sebenarnya sudah terjadi. Kita semua sedang bergerak menembus waktu. Hanya saja kecepatannya berbeda-beda, tergantung bagaimana kita bergerak dan di mana kita berada. Seseorang yang bepergian dengan kecepatan mendekati cahaya akan kembali ke bumi dan menemukan dunia yang sudah jauh berubah. Ia melangkah maju ke masa depan tanpa pernah sadar bahwa dirinya baru saja melompati waktu. Namun di balik semua teori besar itu ada pertanyaan yang lebih sunyi. Jika suatu hari kita bisa benar-benar berpindah antar waktu, mampukah hati manusia menanggungnya? Bayangkan seseorang kembali ke masa lalu dan melihat dirinya sendiri saat masih polos penuh cita-cita. Atau seseorang melangkah ke masa depan dan menyaksikan dunia yang tak lagi memerlukan dirinya. Perpindahan waktu bukan cuma persoalan mesin dan energi, tapi juga tentang makna dan kesadaran. Mungkin kita belum memiliki portal waktu, tapi di kepala kita sudah melakukannya setiap hari. Kita menyesali masa lalu, kita mencemaskan masa depan, dan jarang sekali benar-benar tinggal di sekarang. Jadi mungkin perpindahan antar waktu bukanlah kemampuan yang harus ditemukan, melainkan kebiasaan yang harus disadari, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa hidup di 3 waktu sekaligus. Masa lalu yang tak mau dilepas, masa depan yang terus dikejar, dan masa kini yang sering diabaikan. Sejak manusia mulai bermimpi menembus masa lalu, satu pertanyaan terus menghantui pikiran kita. Apakah mesin waktu benar-benar bisa dibuat? Bukan sekadar fantasi film, tapi kemungkinan nyata dalam hukum alam semesta. Secara ilmiah, waktu tidaklah lurus seperti garis tak berujung. Ia melengkung, terdistorsi oleh gravitasi dan kecepatan. Einstein membuktikan bahwa ruang dan waktu adalah kain tunggal yang disebut ruang waktu. Jika kain itu bisa ditekuk, maka mungkin kita bisa membuat jalan pintas di antara 2 titik seperti melipat kertas agar ujung masa lalu dan masa depan bersentuhan. Dan disitulah lahir konsep wormhole atau lubang cacing, sebuah lorong kosmis yang dipercaya mampu menghubungkan 2 tempat, bahkan 2 zaman yang berbeda. Namun di balik keindahan ide itu, tersembunyi paradoks yang membuat para ilmuwan berhenti sejenak. Jika seseorang benar-benar bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan terjadi jika ia mengubah sesuatu? Bagaimana jika ia mencegah kelahirannya sendiri? Itu disebut paradoks kakek. Teka-teki logika yang belum pernah bisa dijawab. Setiap percobaan menuju mesin waktu selalu berakhir dengan kebingungan baru. Karena semakin dalam kita mempelajari waktu, semakin jelas bahwa ia bukan sekadar sesuatu untuk dilewati, tapi sesuatu yang juga mengamati kita kembali. Dalam hitungan kuantum, waktu bahkan bisa berbalik arah. Namun dalam kehidupan manusia, ia tetap maju tanpa kompromi. Mungkin bukan karena mesin waktu tak bisa dibuat, tapi karena semesta menjaga keseimbangan, agar kita tetap belajar menerima apa yang telah berlalu. Bagi banyak ilmuwan, perjalanan waktu adalah cermin, keinginan terdalam. Manusia bukan sekadar ingin tahu masa depan, tapi ingin memperbaiki masa lalu. Dan disitulah misterinya. Mungkin bukan waktu yang harus kita taklukkan, tapi diri kita sendiri yang harus berdamai dengan waktu. Pertanyaannya kini sederhana, tapi sekaligus paling sulit dijawab. Bisakah kita benar-benar membuat portal waktu? Secara teori semesta tidak melarangnya. Rumus-rumus fisika membiarkan kemungkinan itu tetap terbuka.
Meski sangat tipis, jika kita mampu menaklukkan energi setara bintang, menstabilkan wormhole, dan menahan gravitasi yang bisa melumat galaksi, mungkin, hanya mungkin, pintu menuju masa lain bisa terbuka. Namun teori hanyalah peta di atas kertas. Kenyataannya, manusia masih terkurung di detik ini, di dunia yang hanya bisa maju satu arah. Sebagian ilmuwan percaya bahwa perjalanan waktu bukan soal teknologi, melainkan pemahaman. Kita belum cukup bijak untuk memegang kendali atas waktu, karena bahkan sekarang pun kita sering menyia-nyiakannya. Bagaimana mungkin kita bisa mengubah masa lalu, kalau kita masih belum mampu memahami masa kini? Ada yang bilang mungkin waktu memang tak ingin disentuh, ya bukan pintu tapi arus. Dan manusia sebesar apapun tekadnya, hanyalah bagian kecil yang ikut mengalir bersamanya. Bila kita bisa melompat ke masa depan, mungkin kita hanya akan menemukan versi diri yang sama. Masih mencari makna, masih bertanya-tanya tentang apa yang sudah hilang, dan jika kita kembali ke masa lalu, mungkin kita akan sadar bahwa semua hal yang ingin kita ubah, justru yang membentuk kita hari ini. Jadi bisakah kita membuat portal waktu? Secara fisika mungkin suatu hari nanti, tapi secara makna, mungkin kita sudah melakukannya. Setiap kenangan yang kita simpan, setiap penyesalan yang kita ulang dalam kepala, setiap harapan tentang hari esok, semuanya adalah bentuk kecil dari perjalanan waktu. Kita melintasi masa lalu setiap kali mengingat, dan menyentuh masa depan setiap kali berharap.